Halo teman-teman, di sini saya Muhammad Rehan Hafiz akan memenuhi tugas individu dari mata kuliah Data Mining dan Data Warehouse dengan sedikit menjelaskan tentang konsep dan teknik data mining. Oke, yang pertama adalah mengapa data diproses awal, pembersihan data, integrasi data, transformasi data, reduksi data, diskritisasi dan pembuatan konsep hierarki. Mengapa data diproses awal? Data dalam dunia kotor atau tidak lengkap, nilai-nilai atribut kurang, atribut tertentu yang dipentingkan tidak disertakan atau hanya membuat data agregasi, misalnya itu ya pekerjaan. Yang kedua adalah noisy, membuat error atau memuat outliers, data yang secara nyata berbeda dengan data-data lain. Misal salary. Mengapa data diproses awal tak konsisten, memuat perbedaan dalam kode atau nama. Misal age 42, birthday 03/07/1997. Ya, selanjutnya itu mengapa data kotor. Keterlengkapan data datang dari nilai data tidak tersedia saat dikumpulkan, perbedaan pertimbangan waktu antara data saat data dikumpulkan dan saat data dianalisa. Masalah manusia, hardware, dan software. Noisy data datang dari proses data pengumpulan, masukan, entry, transmisi. Lalu selanjutnya, mengapa pemrosesan awal data penting? Kualitas data tidak ada, kualitas hasil mining tidak ada. Kualitas keputusan harus didasarkan kepada kualitas data. Misal duplikasi data atau data hilang bisa menyebabkan ketidakbenaran atau bahkan statistik yang menyesatkan. Data warehouse memerlukan kualitas integrasi data yang konsisten. Ekstraksi data, membersihkan dan transformasi merupakan kerja utama untuk menggunakan suatu warehouse. Itu menurut Bill Immon. Oke, langsung ke tugas utama pemrosesan awal data. Pembersihan data atau yang sebelumnya bisa disebut dengan data yang kotor. Mengisi nilai-nilai yang hilang, menghaluskan isi data, mengenali atau menghilangkan outlier, dan memecahkan konsistenan. Integrasi data atau data heterogen. Integrasi banyak database, banyak kubus data atau banyak file. Transformasi data, data detail, yaitu normalisasi dan agregasi. Oke, masuk ke tugas utama pemrosesan awal data. Reduksi data atau jumlah data yang besar mendapat representasi yang direduksi dalam volume tetapi menghasilkan hasil yang analitikal yang sama atau mirip. Diskritisasi data, kesinambungan atribut. Bagian dari reduksi data tetapi dengan kepentingan khusus, terutama numeric. Dan ini merupakan bentuk-bentuk dari pemrosesan awal data, kalian bisa lihat sendiri. Lalu pembersihan data, itu kepentingan pembersihan data adalah salah satu dari 3 problem terbesar dalam data warehousing menurut Ralph Kimball. Lalu ada yang menurut DCI survei, yaitu pembersihan data adalah problem nomor 1 dalam data warehousing. Selanjutnya tugas pembersihan data, mengisi data nilai-nilai yang hilang, mengenali outliers dan menghaluskan noisy data, memecahkan redundansi yang disebabkan oleh integrasi data. Lalu ke data hilang. Data tidak selalu tersedia. Misal banyak tuple atau record tidak memiliki nilai yang tercatat untuk beberapa atribut seperti customer, income dalam data sales. Hilangnya data bisa dikarenakan kegagalan pemakaian peralatan, keterkonsistenan dengan data tercatat lainnya, dan karenanya dihapus. Data tidak dimasukkan karena salah pengertian. Data tertentu bisa tidak dipandang penting pada saat entry.
Lalu tidak mencatat history atau tidak mencatat perubahan data. Nah, ini bagaimana cara menangkapi data hilang. Mengabaikan tuple atau record mudah tetapi tidak efektif dan merupakan metode akhir. Biasanya dilakukan saat label kelas hilang tidak efektif bila presentasi dari nilai-nilai hilang per atribut sungguh-sungguh bervariasi. Lalu mengisi nilai-nilai hilang secara manual. Lalu mengisi nilai-nilai hilang secara otomatis menggunakan suatu konstanta global, misal unknown, null, atau suatu kelas baru. Suatu pola yang memuat unknown atau null adalah buruk. Gunakan rata-rata atribut. Pengambilan data ke mean atau median. Rata-rata atribut untuk seluruh sampel yang masuk ke dalam kelas yang sama, lebih cerdas, dan suatu metode yang baik. Nah, di sini adalah langsung ke noisy data. Noise atau bisa diartikan sebagai error acak atau variasi dalam suatu variabel terukur. Nilai-nilai atribut tak benar mungkin karena kegagalan instrumen pengumpulan data, problem pemasukan data, problem transmisi data, keterbatasan teknologi, ketakonsistenan dalam konvensi penamaan. Nah, di sini adalah noisy data, menghilangkan outliner. Lalu ini noisy data, penghalusan. Oke. Lalu bagaimana cara menangani noisy data? Itu yang pertama adalah metode binning. Pertama, urutkan data dan partisi ke dalam yang sama. Kemudian noisy data itu bisa dihaluskan dengan rata-rata lain, median bin atau batas bin. Yang kedua adalah clustering, yaitu mendeteksi dan membuang outliers. Nah, yang ketiga, inspeksi, kombinasi komputer dan manusia, mendeteksi nilai-nilai mencurigakan dan memeriksa dengan manusia, misal berurusan dengan outlier atau yang mungkin. Ya, di sini adalah analisa clusters, regresi. Lalu ada inspeksi komputer dan manusia penghalusan. Inspeksi kombinasi komputer dan manusia. Suatu ambang yang diberikan user, komputer mendeteksi seluruh potensi outliers yang dikaitkan dengan ambang. Manusia menentukan outliers sesungguhnya. Oke, jadi mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.